Oke teman-teman, kita sebelum beraktivitas, kita keluarga kecil, kita mau renungan dulu. Jadi kita mohon penyertaan Tuhan dalam menjalani hari ini. Oke teman-teman, selamat mengikuti ya. Oke, sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang tadi, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah kudus, ku tinggikan Allah maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Adik berdoa ketika membaca firman Tuhan. Firman kita lanjut dari Markus 5 mulai ayat 1 sekarang ya. Kemarin kita sudah selesai Markus 4. Topiknya adalah Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Abang? Tentu saja Yesus itu tidak perahu. Orang yang merasa amat jahat dari penghiburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau, roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh jahat itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang berpakaian itu sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya pasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri
Hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang nabi-nabi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. 19. Yesus diberi pertolongannya memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang sekampungmu, dan berkatakanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Ya, sampai di situ pembacaan kita. Jadi kemarin kita sudah mempelajari bahwa Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya bertolak ke seberang. Ke seberang itu kemana? Ke seberang itu ke Gerasa ya. Tujuannya adalah ke Gerasa ini. Bagaimana perjalanan mereka mengalami masalah. Kalau kita membaca ini, kita melihat bahwa orang yang kerasukan roh jahat ini sudah tidak ada lagi pengharapan. Kehidupannya mencapai titik nol, atau bisa dikatakan mungkin sudah minus ya. Kenapa? Siapa yang bisa menolong dia? Yesus. Kalau di bacaan kita ini dikatakan sudah seringkali jadi belenggu, diikat. Kalian tahu di belenggu itu apa? Belenggu dengan rantai. Kalau belenggu dengan rantai itu susah dilepaskan itu. Tetapi karena apa? Karena begitu banyaknya roh jahat ini merasuk orang ini, sampai sedemikian hebat bisa merontokkan belenggu rantai itu. Jadi orang ini sebenarnya tidak ada lagi yang bisa menolong orang ini. Orang ini tidak mengasihi dirinya. Tadi dikatakan di situ apa? Dia memukuli dirinya dengan batu. Jadi roh-roh jahat yang merasuk orang ini sangat menyiksa dia. Dan memang itulah tujuan daripada roh-roh jahat. Tujuannya adalah untuk membinasakan manusia yang bisa dia binasakan. Dia nggak mau sendirian binasa. Dia mau membinasakan manusia sebanyak mungkin. Begitu banyaknya. Kalau Tuhan Yesus bertanya kepada orang kerasukan itu, siapa namamu? Nama siapa? Legion. Namanya Legion. Karena Legion itu karena jumlah roh-roh jahat yang ada di dalam diri mereka, di dalam orang yang kerasukan roh jahat ini begitu banyak. Kalau Bapak mencari referensi itu, Legion itu bisa sepasukan prajurit berjumlah antara 5.600 orang kalau dalam pasukan Romawi. Jadi itu suatu jumlah yang sangat besar merasuk seseorang ini. Orang ini sangat menderita sekali dan tidak ada pengharapan. Tapi Tuhan Yesus sangat mengasihi dia. Misi Tuhan Yesus datang ke Gerasa mau ngapain? menyelamatkan dia. Menyelamatkan dia, menyampaikan firman Allah, memberitakan Injil bersama-sama dengan murid-murid. Kemarin kita sudah pelajari bagaimana kalau Tuhan yang memerintahkan, bagaimana penyertaan Tuhan itu sampai ke tujuan, sampai di Gerasa menyelamatkan orang yang kerasukan roh jahat ini. Orang ini sudah tidak ada pengharapan lagi, tapi karena begitu besar kasih Tuhan mau menyelamatkan orang ini. Orang ini kalau kita baca akhirnya menjadi seorang pemberita Injil di daerah Dekapolis. Dekapolis itu adalah artinya 10 kota. 10 kota ini namanya salah satunya adalah Gerasa ini. Ini termasuk dalam sekarang adalah Syria ya. Dikatakan ayat 4, sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkan, sehingga tidak seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan, di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Jadi orang ini sangat menderita sekali ya. Orang ini tidak mungkin bisa mengasihi orang lain, bahkan dirinya aja disiksa, dia menyiksa dirinya sendiri. Begitulah orang yang kalau orang kerasukan roh jahat, tidak ada Tuhan di dalam dirinya, maka dia akan menyiksa dirinya sendiri dan menjadi ancaman bagi orang lain. Kenapa? Kenapa dia diikat? Kenapa dia dibelenggu? Karena dia menjadi ancaman bagi orang lain. Tetapi orang lain sudah sangat ketakutan melihat orang ini. Seterusnya dikatakan,
apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Jadi ternyata roh-roh jahat itu mengenal Yesus nggak? Dia mengenal Yesus. Bahkan dikatakan menyembahnya. Iya kan? Jadi roh-roh jahat itu, kenapa mereka bisa percaya kepada Yesus? Karena memang mereka berasal dari surga. Roh-roh jahat itulah malaikat-malaikat yang ikut memberontak bersama dengan setan melawan Tuhan. Ya. Jadi roh-roh jahat itu takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan itu. Tapi dikatakan di sini, jangan siksa aku. Apakah Tuhan Yesus menyiksa roh jahat? Enggak. Kenapa Tuhan Yesus belum menyiksa roh jahat? Karena belum waktunya. Kapan waktunya setan akan dihukum oleh Tuhan? Nanti, setelah habis masa di dunia ini, Tuhan akan menghukum setan dan para pengikutnya dan orang-orang yang ikut dia binasakan. Di situ setan baru dihukum. Sekarang setan masih berkeliaran. Tetapi kita orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang melindungi kita dari setan. Bahwa firman Tuhan berkata di dalam ayat lain, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi kita harus selalu dalam penyertaan Tuhan. Mohon perlindungan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Dia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh jahat itu keluar dari daerah itu. Jadi memang setan itu, roh jahat itu suka tinggal di daerah wilayah-wilayah tertentu yang dia bisa merasa nyaman ada di situ. Dia ya. Jadi dia nggak mau pindah dari situ. Gerasa ini adalah daerah bangsa kafir. Karena kita membaca di ayat ini dikatakan bahwa di sana ada penjaga ternak babi. Ternak babi itu menurut Alkitab adalah binatang yang haram, binatang yang najis. Tetapi di sana banyak peternak babi. Ini dipelihara dan dijual mereka untuk bangsa Romawi yang pada waktu itu menguasai daerah ini, wilayah jajahan dari bangsa Romawi. Tetapi setan itu berkata, ada di sana di daerah bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh jahat itu, roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarlah kami memasukinya. Tuhan Yesus mengabulkan. Permohonan bisa mengabulkan. Jadi ini jadi pemikiran, di sini tidak dijelaskan loh. Kenapa Tuhan mengizinkan kepada babi-babi itu? Jelas-jelas babi itu adalah ada yang punya, ada yang menggembalakan. Orang itu capek nggak menggembalakan itu? Dikatakan di sana jumlahnya besar loh, 2000 ekor babi. Sekarang kalau satu ekor 50 kilo atau 100 kilo, berapa duit sekarang itu? Bisa miliaran harganya itu sekarang. Di sini Markus tidak menjelaskan secara detail dari Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan mengizinkan babi-babi ini diizinkan masukin kepada babi ini, roh jahat itu. Tapi kalau kita mengikuti ayat sebelumnya, karena memang babi itu bukan makanan. Itu artinya. Ada orang berkata bahwa Tuhan lebih mementingkan satu jiwa daripada babi. Lah terus yang menggembalakan babi itu nggak peduli Tuhan Yesus. Bukan begitu. Jadi karena memang babi itu bukan makanan. Iya. Yeah. Apa yang terjadi dengan babi-babi itu? Babi itu terjun dari tebing itu berarti kalau di daerah bukit kan ada di situ tebing kan. Terjun ke danau dan babi itu mati lemas. Dia dirasa roh jahat langsung terjun. Apa? Jadi emang setan itu kalau kemana-mana hanya membawa kematian pekerjaan, kebinasaan. Itulah pekerjaan setan. Apa yang terjadi dengan orang gerasa ini? Orang gerasa ini berubah secara total. Bahkan dikatakan ayat selanjutnya, dia memilih untuk mengikut Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan, pergilah ke daerah. Jadi dia adalah menjadi seorang pemberita Injil di daerah Dekapolis. Semua orang heran melihat dia. Orang gerasa ini yang telah suka ini adalah orang yang terkenal. Ada dikatakan sudah sering dibelenggu, sudah banyak mengganggu orang. Jadi orang yang kalau seperti ini bertobat, orang akan banyak heran. Dia menjadi kesaksian bagi orang-orang di Dekapolis. Ya. Jadi pelajaran apa yang kita dapat dari firman kita pagi hari ini? Coba satu abang adik. Bahwa keadaan kita seburuk apapun,
bahkan orang di sekitar kita tidak bisa menolong kita. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita, kalau kita datang kepada Tuhan dan kita mau dipulihkan, kita selalu diterima oleh Tuhan. Itulah orang gerasa ini. Tapi kalau orang gerasa ini, orang gerasa ini ketika dia langsung mendatangi Yesus. Tapi roh yang ada di dunia itu mau menghalangi dia. Karena katanya, aku urusanmu dengan kami, dengan aku ya. Bagaimana Tuhan mengasihi orang yang kerasukan roh jahat ini menjadi selalu menderita di Injil. Ya. Coba Mama, poin apa lagi yang kita dapat dari sini? Apa ya? Ini roh jahat ini aja mengenal Tuhan. Bagaimana kita yang disebut dengan anak Tuhan? Harusnya mengenal ya. Terus kalau kita memohon sama Tuhan itu sesuatu hal, Tuhan pasti dengar. Kalau itu dengan pokoknya sesuai dengan kehendak Tuhan, masih yang terbaik buat kita, pasti Tuhan kabulkan. Terus untuk mau Tuhan kenapa nggak bawa dia aja supaya dia menjadi saksi di daerahnya? Karena apa? Karena sebelumnya Tuhan, nanti sebelumnya orang-orang di sekitar situ udah tahu orangnya seperti apa. Jadi dia sangat efektif sekali untuk menjadi pemberitaan firman Tuhan. Hanya dengan bilang aja dia punya aku nih, hanya gitu doang, orang sudah percaya. Jadinya kalau kita anak-anak Tuhan, pertama adalah harus mengenal bagaimana caranya mengenal Tuhan itu dari mana nak? Kita mengenalnya dari firman, banyak doa, banyak membaca firman Tuhan. Terus setelah kita mengenal, berarti kita tahu dong ngomong itu seperti apa, berdoa apa yang mau kita minta. Terus yang ketiga, kita harus menjadi saksi dengan apa yang ada pada diri kita. Nggak perlu kita buat-buat, kita untuk menjadi saksi dengan perbuatan kita yang sederhana, bagaimana cara kita menolong orang, bagaimana kita bertindak itu. Jadi nggak perlu muluk-muluk, kita untuk menjadi saksi ya. Dengan yang banyak-banyak, dengan perbuatan kita aja sehari-hari itu sudah menjadi saksi yang terbaik gitu. Jadi kalau Bapak tambahkan, kalau Bapak melihat fokus dari pemberitaan firman Tuhan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang kerasukan roh jahat ini adalah terutama adalah keluarga mereka. Karena kalau orang gerasa ini pergi mengikuti Tuhan Yesus, orang ini kan orang najis dianggap di bangsa Israel. Karena orang ini sudah dilakukan seperti binatang, bagaimana dilindungi seperti binatang. Dan orang ini juga dari bangsa-bangsa lain. Orang ini pasti akan ditolak di bangsa Israel kalau dia mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan tahu itu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, pergilah ke daerahmu. Tuhan Yesus bukan menolak dia sebagai muridnya, bukan. Tapi menugaskan supaya dia menjadi kesaksian terutama bagi keluarganya dan bagi daerah di sekitarnya. Gitu ya. Jadi kalau dibawa ke Tuhan Yesus, orang Yahudi pasti menolak dia kan. Jadi dengan dia pergi ke daerahnya, dia banyak bisa menyelamatkan orang di sana sehingga orang percaya kepada Yesus. Jadi intinya adalah bahwa siapa menurut kita dipilih Tuhan, Tuhan mengasihi kita, dan kita juga supaya menyampaikan kasih Tuhan kepada banyak orang, terutama orang-orang yang terdekat dengan kita, yaitu keluarga kita, kemudian baru keluar ke tetangga kita dan ke daerah kita. Ya. Oke, tadi ya nak, udah ngerti belum nak? Kita harus menjadi saksi di daerah kita. Kita belum mencapai seperti yang dialami oleh orang gerasa ini, kerasukan roh jahat yang sudah ini hebat. Kita masih bisa seperti sekarang ini. Oke, sampai di sini rumah kita ya. Ya. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami
sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini. Pada kesempatan ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang begitu indah, yang menguatkan dan meneguhkan iman kami bahwa Engkau begitu mengasihi orang-orang yang tidak diperhitungkan, bahkan diperlakukan seperti binatang. Tapi karena kasih-Mu yang besar kepada orang gerasa, Engkau datang memulihkan dia dengan misi secara khusus untuk menyelamatkan dia dan menjadikan dia pemberita Injil, pemberita firman Allah ke daerah Dekapolis, kepada keluarganya dan kepada tetangga-tetangganya, bahkan ke seluruh daerahnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami melalui renungan ini bahwa kami diingatkan bahwa kami juga dipilih Tuhan menjadi kesaksian bagi keluarga kami, melalui kami dalam penaatan akan firman Allah, sehingga kami menjadi kesaksian, menjadi suratan Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang, bahwa benar-benar karena Engkau ada di dalam kami, kami menjadi kesaksian melalui kehidupan kami, melalui perbuatan kami sebagai murid Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ke dalam tangan-Mu, untuk bungkus kami dengan kuasa-Mu dalam beraktivitas, jauhkan kami dari segala mara bahaya, demikian juga dengan kondisi sekarang ini yang virus corona melanda dunia ini. Tuhan, hanya kepadamu kami berlindung, kami tidak sanggup melindungi diri kami sendiri, tapi kami berlindung di dalam Tuhan. Sebab Tuhan, tuntun kami dalam rencana-Mu di jalan-jalan-Mu, supaya kami berada di dalam rencana-Mu, dalam perlindungan-Mu. Karena ketika kami berada di dalam melakukan firman Allah, bahwa Tuhanlah yang bertanggung jawab secara utuh dan penuh dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berikan kami hikmat menjalani hari-hari ini, supaya kami pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk mencari kebenaran, mengumpulkan minyak sebagai modal kami hadapi zaman yang semakin banyak kejahatan dan banyak masalah ya Tuhan, banyak bencana alami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan keluarga kami yang kecil ini, biar kami terus bertumbuh dalam iman, semakin kompak, saling meneguhkan dan menguatkan dalam kami beriman kepada-Mu. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang dimanapun berada ya Bapa, karena Tuhan yang menjangkau dan memelihara mereka, dan biar mereka juga menjadi kesaksian dimanapun berada. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sampai di sini renungan kita. Bila teman-teman berkenan, mohon di like, di komen, share, dan dibagikan supaya memberkati bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Subscribe